Terima kasih masih bersama kami. Kita langsung akan tanya ke Pak Sodik dan Kang Dadang. Pak Sodik, tadi Mas Febri Diansyah sudah menyebutkan resiko-resiko jika ada hak angket dan KPK harus membeberkan bukti-bukti dari kasus EKTP. Iya. Kita berharap kita bersabar lah ya. Kita berikan kesempatan KPK untuk menempuh semua prosedur penyelidikan dan penyidikan ini. Kalau kita tarik kembali kepada kewenangan hak angket, pertama adalah jika ada undang-undang atau kebijakan yang melanggar undang-undang. Yang kedua adalah jika itu kemudian mengganggu kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Dalam konteks ini di mana ya kebijakan yang dilanggar oleh KPK, apakah karena mereka tidak membuka rekaman itu dianggap tidak melanggar? Yang kedua pertanyaannya, apakah dengan membuka itu makin maslahat, memberi manfaat atau bagi mudarat atau tidak? Itulah antara lain yang menguatkan kami bahwa hak angket tidak bisa digunakan di dalam hal ini. Menurut Pak Sodik, ada urgensi untuk menurunkan atau menggulirkan hak angket? Ya itu tadi. Pertama ini adalah kasus besar yang ditunggu oleh masyarakat. Kelas menengah mengatakan bahwa katanya ini adalah seperti kasus-kasus yang dulu akan dibiarkan menguap. Ya, yang kedua adalah yang tadi tidak memenuhi ukuran-ukuran yang ditetapkan dalam hak angket. Bahwa kemudian bahwa KPK harus diperiksa, kita setuju kok. Tapi untuk kasus ini hak angket tidak tepat karena tidak memenuhi dua kriteria. Satu, kebijakan yang melanggar. Yang kedua, berdampak kepada masyarakat. Baik, Kang Dadang, dari semua poin-poin itu, mengapa Hanura masih setuju untuk ada hak angket dan bagaimana dengan resiko-resiko yang disebutkan oleh Mas Febri tadi dari KPK? Ini persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, persoalan yang disoroti oleh masyarakat. Ini persoalan korupsi besar. Dan kemudian di sela-sela itu ada spekulasi di mana menyebut nama-nama tertentu yang dianggap menekan-nekan saksi. Nah, itu kan tidak sederhana. Karena yang dituding itu juga adalah pejabat-pejabat negara yang dia juga perlu perlindungan, perlu klarifikasi. Ya tentu kita dalam kepentingan ini tidak terlalu jauh, misalkan apalagi menghambat penyidikan, kemudian melanggar peraturan perundang-undangan. Justru hak angket ini adalah hak konstitusional yang wajar, dan kita ingin melihat apakah implementasi dari Undang-Undang 20 2003 ini benar-benar dijalankan atau tidak. Jadi jangan sampai ada kesewenang-wenangan mohon maaf, Kang Dadang, berpolitik dengan menyebut mohon maaf, ketika Anda katakan tadi, ini kan yang disebutkan atau paling tidak disebut-sebut namanya dalam persidangan adalah juga anggota DPR, anggota Dewan. Tadi Anda katakan pejabat-pejabat ini juga butuh dilindungi. Ini bisa dielaborasi, maksudnya dilindungi ini dalam konteks atau posisi sebagai memang yang disebut atau seperti apa? Ya, mereka kan orang yang tidak bersalah dan mereka menganggap tidak terjadi penekanan-penekanan. Nah, ini menjurus fitnah dan itu tentu sangat mengganggu kehidupan pribadinya, kehidupan institusi, tentu terhadap institusi partainya, terhadap praksi. Ini kan harus dikelirkan. Orang tidak boleh menuding seenaknya siapapun itu. Makanya kita ingin mengklarifikasi apakah benar saksi merasa ditekan oleh orang-orang yang disebutkan oleh penyidik. Mengapa tidak membiarkan KPK dulu menyelesaikan penyidikannya? Saya kira silakan proses penyidikan berjalan, kemudian KPK juga punya dasar-dasar untuk melakukan penyidikan, melanjutkan penyidikan, dan aturannya jelas sudah disebutkan dalam perundang-undangan. Tetapi kemudian DPR juga punya hak konstitusional, DPR juga punya kewenangan untuk melakukan klarifikasi bila mana dilihat lembaga-lembaga negara tidak berada pada on the right track. Jadi masing-masing punya kewenangan. Silahkan saja masing-masing berjalan dan kita tidak menghambat penyidikan. Penyidikan berjalan terus, peradilan berjalan terus, dan kita pun punya kewenangan-kewenangan untuk kemudian melihat, memantau apakah seluruh yang dilakukan oleh KPK ini benar-benar berada pada jalur perundang-undangan. Itu saja, saya kira tidak menjadi masalah. Baik, Mas Febri, ada yang tanggapi terhadap perkataan tadi dari Kang Dadang, karena memang nampaknya akan berjalan penyidikan yang dilakukan KPK plus juga menjalani hak angket gitu. Apakah ada langkah yang dilakukan KPK? Silakan.
Kalau di depan malah kaku banget ya. Ya, Mas Febri. Mas Febri. Ya, baik, kita akan ke Mas Febri, tapi saya ingin, Pak, ini kan artinya akan jalan terus. Tapi mungkin KPK juga punya hak untuk tidak. Tapi saya menarik yang Pak Dikatakan Dadang Kang Dadang tadi, tadi ya. kan, bahwa katanya kita ingin memastikan bahwa KPK berjalan pada on the track. Kita bisa bertanya, mana yang tidak on the track-nya? Apakah ketika dia mendapatkan informasi pengakuan dari Meriam ya, bahwa katakanlah ada pejabat yang ikut itu, apakah itu salah KPK atau tidak? Ya kan? Kan berarti bukan kesalahan KPK dong. Itu adalah keterangan Meriam gitu ya? Itu adalah Meriam. Dan marilah kita nanti buktikan di pengadilan. Satu lagi, bahwa kan kita punya hak bahwa praduga tidak bersalah. Ya kan? Orang yang sudah terdakwa saja tidak boleh dipermalukan, apalagi hanya sekedar disebut. Ya kan? Marilah kita bersabar dan dulu. sudah sering juga di negeri kita disebut-sebut begitu, Mas Febri. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Febri. Mas Febri, tanggapan KPK, Mas Febri, terhadap DPR yang akan terus melakukan ini, dan sempat mengatakan akan memastikan KPK on the track begitu. Silahkan, Mas Febri. Ya, KPK tentu akan on the track dalam proses hukum, dan memastikan KPK on the track dalam proses hukum itu ada prosedurnya juga. Ketika kita mengajukan bukti di pengadilan, maka yang memastikan itu adalah hukum acara yang berlaku. Apakah itu bisa diseret atau ditarik-tarik pada proses politik, apalagi sampai meminta bukti dan klarifikasi tentang apa yang menjadi dasar keterangan saksi, tentu saja menurut kami itu tidak tepat, dan hal itu sudah kami sampaikan juga di depan RDP di Komisi 3 pada saat itu. KPK tidak mungkin bisa membuka bukti-bukti ataupun rekaman-rekaman dalam kasus yang sedang berjalan. Bagi kami ini penting untuk dipertahankan agar kita sebagai negara hukum bisa menghormati proses hukum yang ada. Bisa dibayangkan ke depan misalnya ketika KPK menangani sebuah perkara, menyebutkan sejumlah nama dalam dakwaan atau dalam persidangan, dan kemudian nama-nama tersebut karena mereka memiliki kekuasaan di institusi tertentu, memanggil KPK dan meminta para saksi untuk bicara apa buktinya. Nah, tentu saja akan terjadi pencampuran dan proses hukum justru tidak on the track lagi. Jadi kami berharap semua pihak termasuk juga DPR melihat hal ini secara jernih. Dan kami apresiasi beberapa fraksi yang menyatakan secara tegas menolak hak angket tersebut dan mendukung upaya pemberantasan korupsi. Saya kira ini kita harapkan juga konsisten ke depan sampai dengan setelah reses ini. Karena kalau hak angket diteruskan masuk pada proses hukum, kami khawatir ini akan menghambat dan mereduksi upaya-upaya KPK dalam penanganan kasus korupsi. Tidak hanya kasus IKTP ini, tapi akan sangat berisiko juga untuk kasus-kasus yang lain. Sangat berisiko juga untuk kasus-kasus yang lain. Baik, Mas Febri Diansyah, terima kasih, juru bicara dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita akan kembali sesaat lagi masih dengan Pak Sodik dan juga Kang Dadang. Sesaat lagi.